Nah sekarang pendapatan Provinsi Jawa Barat berapa dari pajak? Pendapatan provinsi dari pajak itu kita mencapai 8 triliun Pak tahun ini. Dari pajak kendaraan bermotor? Dari pajak kendaraan 5 triliun, dari balik nama kendaraan 3 triliun. Berarti kita 8 triliun. Ya. Anggaran jalannya? Anggaran jalannya nggak nyampe 1 triliun. Sampurasun, berjumpa lagi bersama Senja 17 Channel. Nih ada berita lagi dari Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing. Beliau adalah sosok pemimpin yang mempunyai analisis yang sangat tinggi. Dana bagi hasil dari pajak kendaraan dan pajak balik nama itu 100% akan dialokasikan untuk infrastruktur di Jawa Barat. Jadi dalam 1 tahun jalan Provinsi Jawa Barat akan bagus ya. Anggaran yang dibutuhkan untuk infrastruktur jalan di Provinsi Jawa Barat itu 4,7 triliun. Sedangkan ada anggaran dari pajak kendaraan dan balik nama itu mencapai 8 triliun. Dan semuanya akan dialokasikan untuk infrastruktur jalan di Provinsi Jawa Barat. Mari kita saksikan sama-sama videonya. Kita tahu yang selalu muncul ke media sosial dalam setiap waktu yang menjadi keluhan publik, yaitu satu, infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan pertama adalah jalan Provinsi Jawa Barat. Maka kebijakannya Gubernur nanti setelah 20 itu memberikan instruksi kepada seluruh kepala daerah di Provinsi Jawa Barat, dana bagi hasil pajak kendaraan bermotornya itu harus 100% untuk kepentingan infrastruktur jalan. Ada beberapa daerah yang surplus pendapatan daerahnya dari pajak kendaraan bermotor, tapi ada beberapa daerah yang masih kurang. Nah, untuk itu yang beberapa daerah yang masih kurang, nanti kita akan melihat kebutuhan di daerah tersebut. Di Provinsi Jawa Barat kan kita kurang lebih ada sekitar hampir 8 triliun. Nah, kalau konsisten dibelanjakan untuk infrastruktur jalan, sebenarnya jalan provinsi ini setahun anggaran saja sudah selesai. Karena kebutuhan infrastruktur jalan di provinsi itu 4,7 triliun. Di jalan raya yang kita bangun itu nanti akan didorong jalan itu menuju apa yang menjadi kebutuhan dasar publik. Jadi nanti judul anggaran itu ada jalan menuju sentra produksi pertanian, ada jalan menuju sentra produksi perikanan, jalan menuju sentra produksi kelautan, jalan menuju sentra produksi kehutanan, perkebunan, kepariwisataan. Nah, dengan desain arsitektur, satu, jalan-jalan yang sudah existing ada harus diperlebar, dibuat marka jalan, kemudian ada PGU-nya, ada CCTV-nya, dan ada tempat penyimpanan reklame, baligo, spanduk. Agar apa? Agar di Jawa Barat nanti tidak lagi berantakan berbagai spanduk bertebaran terutama. Yang kedua, kita juga akan membuat beberapa percontohan, ya kan? Itu beberapa kota mungkin kita tetapkan dulu, atau beberapa kecamatan ditetapkan sebagai daerah yang terbebas dari kabel listrik dan kabel telepon di atas. Semuanya dipindahin ke bawah, Nah, kemudian yang berikutnya, kalau setiap jalan dilengkapi juga oleh gapura. Gapura itu ada gapura perbatasan provinsi, gapura perbatasan kabupaten, gapura perbatasan kecamatan, gapura perbatasan desa. Sehingga suasana budaya di Jawa Barat terasa, dan ini memiliki implikasi terhadap pariwisata. Yang berikutnya, kita ingin membersihkan seluruh bangunan-bangunan yang berserakan di pinggir jalan, warung-warung yang tidak terawat, tidak terurus, ditinggalkan oleh penghuninya. Itu akan kita tata dengan warung-warung bambu yang sudah kita siapkan. Kita sudah bertemu dengan beberapa ahli di bidang itu, dan salah satu ahlinya dari Jerman. Ini yang menjadi concern kita. Nah, kemudian Bapak bisa melihat jalan-jalan provinsi itu drainasenya tidak terawat. Karena drainasenya tidak terawat,
maka saya ingin 1 kilometer jalan provinsi ada satu petugas kebersihan yang ngurus jalan itu tiap hari, dan kalau bisa ngangkatnya jadi dari tenaga outsourcing yang ada di tempat itu, biar dia tidak usah lagi ongkosan, tapi sudah menjadi tradisi dalam setiap hari. Dan dulu saya pernah menerapkan itu ketika di Purwakarta, dan itu berhasil, jalan-jalan kabupaten bersih terawat. Kemudian dari sisi aspek budgeting, kami sudah melakukan evaluasi, analisis terhadap anggaran yang dimiliki oleh Pemprov Jabar tanpa merubah struktur belanja yang menjadi kebutuhan publik. Kita hanya merubah struktur belanja yang bukan kebutuhan publik, ya insya Allah lah, kalau kisaran 5,5 triliun sudah bisa kita sisihkan. Nah, ini akan difokuskan ke belanja yang tadi. Nah, terakhir adalah infrastruktur. Kita ingin membenahi rumah rakyat miskin. Kita ingin menghilangkan kampung-kampung kumuh. Nah, desain tentang kampung kumuh kami sudah siapkan. Nah, standar untuk rumah rakyat miskin itu saya tadinya mau 40 juta, 50 juta. Tetapi mekanismenya saya ingin bahwa itu tinggal dipasang, Pak. Jadi saya sudah ada konsultannya. Ada yang terbuat dari bambu, Pak, yang itu berumur 30 tahun, 40 tahun. Itu ada. Jadi kalau uangnya yang diberikan, Pak, selalu peningkatan mutunya. Pokoknya nggak jelas aja. Kemudian angka sekian itu si masyarakat itu tinggal menerima, tinggal pakai. Aspirasi itu menurut saya di situ fokus. Di situ fokus. Jadi kalau ya 50 juta layak, sudah ada toiletnya. Selama ini kan 22,5, ya kan, keterimanya 20. Nah, kan gini-ginilah di jalannya banyak